تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah. Qulna bala ya Rasulullah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, an-nabiyyu fil jannah was-siddiqu fil jannah was-syahidu fil jannah war-rajulu yazuru akhahul muslim fi nahiyatil misri la yazuruhu illallah fil jannah. Satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah. Kata Nabi, maukah kalian aku kasih tahu, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian birijalikum min ahlil jannah, tentang orang-orang yang kelak di akhirat mereka itu akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ala ukhbirukum birijalikum, wahai para sahabatku, maukah kalian aku kasih tahu tentang orang-orang yang kelak di hari kiamat, kelak di akhirat mereka akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika para sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulna bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya pengen tahu,
Saya pengen tahu orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surga. Saya pengen tahu siapa saja sih orang yang nanti di akhirat akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nabiyyu fil jannah." Kata Rasulullah bahwa kelak yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala an-nabiyyu adalah para nabi. Jadi kalau para nabi itu udah pasti kelak di akhirat tempat mereka adalah surga. Wasiddiqu fil jannah. Kemudian para siddiqin, mereka juga kelak di akhirat sudah dipersiapkan tempatnya masuk ke dalam surganya Allah. Mereka juga kelak akan menjadi penghuni surganya Allah. Nah, pertanyaannya buat kita ini, cukupkah buat kita hanya sebatas Islam belaka? Karena belum tentu kita yang mengakui diri kita sebagai Islam, belum tentu keislaman kita ini diakui oleh Allah. Kita bangga dengan Islam kita, merasa diri kita Islam. Pertanyaannya, Allah ngakui nggak keislaman kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakui nggak kita sebagai umatnya? Ngakui nggak kita sebagai umat Islam? Ini pertanyaan yang berat buat kita. Nah, ketika kita meningkatkan diri kita dari seorang muslim, kemudian kita naik kepada orang mukmin, kemudian kita naik kepada orang-orang saleh, maka kalau yang demikian, insya Allah kita semuanya akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira semuanya mau nggak dimasuk surga? Jangankan kita, saudara, yang kagak sembahyang, kagak sholat, ahli maksiat, ahli berbuat dosa, ketika ditanya mau nggak masuk surga, jawabannya sama sama kita, pasti mau. Apalagi kita yang tetap berusaha berupaya untuk tetap dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Tentu harapan kita kelak di akhirat, mudah-mudahan kita semuanya, kita dan keluarga kita, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidu fil jannah. Kemudian kata Nabi, wahai sahabatku, ketahuilah mereka-mereka yang kelak akan menjadi penghuni surga, mereka yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah asyahid, orang yang mati syahid. Banyak cara untuk menjadikan diri kita ini syuhada. Banyak cara untuk kita bisa tergolong orang-orang yang mati syahid. Mereka yang berjuang di medan perang li'ilahi kalimatillah, untuk menegakkan syariat Allah, untuk menegakkan agama Allah, kemudian mereka mati terbunuh di medan perang, maka mereka mati syahid dan jaminannya adalah surga. Mereka yang datang dengan ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah, semata-mata untuk menggapai, meraih dan memperoleh keridhaan Allah, kemudian mereka dengan hati yang ikhlas melangkahkan kakinya untuk hadir dan duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu, maka ketika mereka mati, mereka juga mati syahid. Artinya bagaimana? Kita juga ini, andaikan malam ini dipanggil Allah, maka kita mati syahid. Kenapa demikian? Karena kita ini sedang mencari keridhaan Allah. Kita hadir duduk di majelis taklim. Enggak semuanya, saudara. Enggak semuanya umat Islam kayak kita begini, enggak. Dan alhamdulillah kita ini diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidayah ini, petunjuk ini, taufik ini tidak diberikan oleh semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada kita ini. Andainya hidayah ini Allah berikan kepada semua orang, gak muat ini masjid.
Kenapa? Karena mereka juga ingin mendapatkan keridhaan Allah, mereka juga ingin masuk ke dalam surga Allah. Tapi ternyata hanya kita yang malam ini diberikan hidayah untuk hadir duduk di majelis taklim, menghindari waktu kesempatan yang lain yang barangkali lebih penting, tapi kita tetap hadir dan duduk di majelis taklim. Andainya malam ini kita dipanggil Allah, maka tergolonglah kita orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, orang-orang yang kelak di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apalagi metode cara agar kita ini masuk ke dalam surganya Allah, tergolong orang-orang yang mati syahid. Ada satu keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "In istata'ta alla ta'wiya ila firasika illa ala taharatin fa'al." Ntar kita amalin ntar malam. Kata Nabi, jika kamu mampu sebelum ntar malam kamu tidur, kamu bisa bertoharoh, kamu bisa berwudu, lakukan itu. Fa'in mutta syahidan. Jika pada malam hari itu ajalmu datang, jika pada malam hari itu kematian menjemputmu, kau dalam keadaan tidur, sementara sebelum tidur kau sudah ambil wudu, in mutta syahidan, maka jika kamu mati malam itu, kamu mati dalam keadaan syahid. Tuh, saudara, mudah ternyata. Mudah buat kita untuk menjadikan diri kita ini ketika meninggal dunia, tergolong kematian kita adalah kematian yang syuhada, kematian yang syahid. Entar malam sebelum jamaah tidur wudu, entar malam sebelum jamaah tidur ambil wudu. Adapun di tengah tidur mau apa silakan. Sebelum tidur ambil wudu, tidur. Nah, kalau pada saat itu ajal kita datang, kalau pada saat itu kehidupan kita berakhir, kalau pada saat itu malaikat maut datang menjemput kita matinya kita itu dalam keadaan syahid. Dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surgalah tempatnya. Siapa lagi yang kelak akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rajulu yazuru akhahul muslim la yazuruhu illa lillah. Orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah, orang yang kelak akan menjadi penghuni surganya Allah adalah orang yang menziarahi saudaranya yang muslim, la yazuruhu illa lillah. Dia tidak menziarahi, tidak mendatangi saudaranya, keluarganya, temannya, sahabatnya, illa lillah, kecuali hanya semata-mata karena Allah. Sekali lagi, hanya semata-mata karena siapa? Karena Allah. Sekarang contoh. Misalnya ada PLT kita ada di Bina Lindung, datang PLT kita ke Bina Lindung. Kira-kira kita sebagai camat, kita sebagai lurah, kita sebagai RW, kita sebagai para RT, datang nggak ke Bina Lindung kira-kira? Hah? Enggak, saya nanya doang ini mak. Ada PLT kita datang ke Bina Lindung, entah urusan apa. Nah, kita yang namanya bawahan, kira-kira pimpinan kita datang ke sana, kita ikut datang nggak itu? Karena apa kira-kira itu? Nanya doang ini mah. Nanya. Hal yang seperti ini mah bukan. Kedatangan kita ke sana bukan karena Allah, bukan sama sekali. Yang datang ke
di sini nggak ada RT di sini nih. Yang ngaji coba kalau ada RT, gak enak juga saya ngomongnya ini. Makanya saya pesen ini nih, saya pesan sama murid saya yang namanya Ali. Yang namanya Ali, saya pesen. Ini jamaah Ali, tolong diri, Ali. Tolong diri. Tolong diri. Dia mah bukan RT, bukan. Tolong diri aja. Ini jamaah, ini murid saya namanya Ali. Anak almarhum Bapak Haji Mursadah. Beliau insya Allah akan mencalonkan dirinya untuk menjadi anggota legislatif. Kemana-mana alhamdulillah beliau silaturahmi, dan saya berharap silaturahminya beliau bukan nyari suara tapi karena Allah. Apabila ia lakukan silaturahminya karena Allah, pasti Allah akan izinkan, pasti Allah akan naik, pasti Allah akan angkat. Tapi kalau ke sono, ke sini, ke situ, kemana tujuannya pengen nyari suara, jauh dah. Maka untuk itu alhamdulillah saya perhatikan ini. Saya lihat lewat itunya, saya lihat lewat ginian ini. Saya nggak tahu apa namanya. Saya lihat, oh si Ali ada di sini, si Ali ada di sini. Mudah-mudahan silaturahmi yang beliau lakukan itu semata-mata karena Allah. Nah kalau Allah sudah redho, apa yang dilakukan oleh Ali, maka insya Allah pencalonannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doain mudah-mudahan 2004 beliau diangkat menjadi legislatif, berarti ada jamaah kita yang menjadi seorang dewan. Kalau sudah begini paling kagak masjid kita ini kagak hitam sampai kayak gini nih. Saya ngarep-ngarep ini, ngarep-ngarep dari jamaah pengajian malam Senin yang Allah berikan rezeki lebih. Coba nengok ke atas, ngaji jangan nunduk aja, jangan ngeliatin saya aja. Lihat tangan teleng ke atas, astagfirullahaladzim, ini tempat sujud saya kok udah kayak gini, pada hitam-hitam semua. Nggak akan terjadi hitam ini ya Allah kalau pakai rembes dari atas. Mudah-mudahan rezeki yang Engkau berikan ya Allah akan saya nafkahkan, saya pakai untuk memperbaiki ini, mudah-mudahan surga buat kalian. Enak ya kira-kira itu? Kan kalau sebelum bulan puasa masjid ini udah rapih lagi, atasnya udah nggak rembes lagi, kemudian ini kita bisa cat putih. Bulan puasa enak kelihatannya. Lebaran Idul Fitri kita sholat juga udah kelihatannya enak begini. Kalau begini mah saudara asal nengok hitam. Saya herannya, yang saya heran, Allah berikan rezeki buat kita banyak tapi nggak apa ya. Padahal kata Allah, la insyakartum la azidannakum. Kata Allah, seandainya kamu pandai bersyukur dari nikmat yang aku berikan, pasti aku tambah. Janji Allah kepada kita. Maka cobalah kepada jamaah yang Allah berikan rezeki, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya akan perbaiki Masjid Jami' Al-Maghfirah. Kata Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang di dunia memperbaiki, membangun, memperbaiki, merenovasi masjid, Allah akan buatkan istana kelak di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, warajul yazuru akhahul muslim la yazuru illa Allah fil jannah. Orang yang kelak akan masuk ke dalam surga, orang yang kelak akan menjadi penghuni surganya Allah adalah orang yang datang, orang yang menziarahi, orang yang menziarahi saudaranya yang muslim. Dia datangi, dia ziarahi bukan karena urusan dunia, lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Orang yang seperti inilah yang akan nanti akan menjadi penghuni surganya Allah. Nah, barangkali tidak ada kesempatan buat kita untuk mendatangi satu dengan yang lainnya. Ada metode, ada cara untuk kita saling menziarahi satu dengan yang lain, saudara kita sesama muslim. Caranya bagaimana? Julusukum fi majalisil ilmi. Duduknya kalian, duduknya kita di majelis taklim ini adalah cara dan metode kita untuk saling berziarah satu dengan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan
silaturahmi kita, pertemuan kita di setiap majelis taklim ini Allah catat sebagai ziarah yang benar-benar karena Allah, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita semuanya termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.